saya Ayub Tito Eki didampingi oleh Ibu Elsie dari keluarga Tomboy, kami tetap dan terus-menerus akan terus berbicara tentang kasus tanah Tomboy yang sudah diambil oleh pemerintah melalui dua produk hukum, yaitu ketentuan Undang-Undang nomor 56/PRP tahun 1960 bahwa tanah kelebihan dari setiap keluarga petani tidak boleh melebihi 21 hektar. Atas dasar itu, maka tanah keluarga Tomboy seluas 283 hektar telah diambil oleh pemerintah berdasarkan undang-undang tadi. Tapi bukan diambil begitu saja, karena hasil panitia land reform saat itu memberikan suatu catatan, laporan risalah hasil pemeriksaan lapangan bahwa akibat diambilnya 262 ini perhitungan ganti kerugian akan dilakukan kemudian. Nah, dilakukan kemudian, risalah itu dibuat pada sekitar Juli tahun 1968. Tapi sampai dengan saat ini belum pernah keluarga Tomboy dipanggil untuk melakukan pergantian ganti kerugian tersebut. Sementara ada keluarga lain seperti mana? Saubaki dan Am-Abi, mereka dapat ganti rugi. Sedangkan keluarga ini dibiarkan, ditinggalkan, diabaikan. Nah, bukan saja itu. Lalu pada tahun 1989 itu keluar satu produk hukum, yaitu SK Bupati Kupang selaku Ketua Panitia Land Reform tingkat kabupaten. Dia membuat satu pernyataan yang sangat kontroversial, ya, yaitu mengatakan bahwa tanah 21 hektar dari keluarga Tomboy yang disisakan dan diperuntukkan bagi keluarga Tomboy itu dikatakan bahwa itu tanah swapraja, dan karena tanah swapraja maka dengan sendirinya menjadi tanah yang dikuasai dan diatur oleh negara. Akibat suatu penafsiran yang salah, ya, menurut hasil pansus DPR RI itu salah menerapkan aturan hukum, dan bukan saja menyatakan salah menerapkan aturan hukum, tapi memberikan surat ke presiden, juga tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan meminta supaya itu diselesaikan. Tapi sampai sekarang tidak juga. Berarti total tanah 283 hektar menjadi hilang. Nah, ini yang sangat-sangat menyedihkan, dan kami sekeluarga, saya yang mendampingi keluarga sebagai juru bicara, sudah bersurat ke pemerintah Kabupaten Kupang pada masa Pak Korinus, apalagi pada masa PJ Pak Alexson Lumba, dan juga sudah dua surat selama masa Pak Bupati sekarang Pak Yoslede, tapi belum ada untuk menjawab kami kalau memang tanah yang dikuasai itu adalah tanah pemerintah. Berikan kami jawaban tertulis. Kami tidak perlu lagi berbicara. Berikan jawaban tertulis sebagai pegangan kami, bukti berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Permendagri 19 nomor 2000 tahun 16 menunjukkan bahwa tanah itu tanah pemerintah, khususnya bukti berdasarkan ketentuan Permendagri tadi pasal 3, 5 dan 6. Tolong berikan bukti. Yang berikut, selain kami tunggu bukti ini dan terus-menerus kami akan tagih, baik dari Bupati Kupang, juga Wali Kota Kupang, juga kami bersurat supaya berikan jawaban dasar kepemilikan. Karena waktu itu PJ Wali Kota mereka melakukan suatu bangunan gedung di Jalan Veteran, keluarga menegur dan bersurat bahwa jangan lakukan itu, tapi tetap dilakukan. Karena tetap dilakukan, maka kami juga minta supaya Wali Kota Kupang memberikan klarifikasi kepemilikan Wali Kota Kupang mengenai tanah itu berdasarkan Permendagri tadi. Permendagri nomor 19 tahun 2016 bahwa tanah itu merupakan milik pemerintah Kota Kupang. Sebab apabila mereka tidak memberikan
jawaban tertulis. Kami butuh sekarang, tidak pernah kami akan diminta untuk bertemu, berhadapan untuk diskusi. Kami minta jawaban tertulis, menunjukkan bahwa itu adalah milik pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di luar itu, tanah ini juga tetap kami akan lakukan tuntutan-tuntutan, misalnya juga terhadap yang sekarang ada ini dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi berada di Lipo, di dalamnya ada hypermart, dan juga di situ juga ada rumah sakit Siloam. Kami akan mengejar itu. Tolong tunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Karena tanah-tanah itu merupakan bagian dari tanah keluarga Tomboy yang kami sampaikan tadi. Saat ini kami akan lebih fokus bagian akhir dari pembicaraan ini. Kami akan lebih fokus mengejar pemilik Hotel Harper. Itu adalah Bapak Paulianto. Saya sudah ulang-ulang omong dan beberapa sudah dimuat. Jangan bersembunyi Pak Paulianto. Bapak itu seorang tokoh, seorang pejabat negara, dan jabatan Bapak terkait dengan tugas-tugas menyelesaikan persoalan-persoalan daerah. Dan mafia tanah ini merupakan persoalan besar. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, maka persoalan-persoalan mafia tanah yang di mana-mana sedang berkembang akan tetap